Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Rismawati. Di sini saya akan membahas mengenai gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs. Apa sih SDGs itu? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjaga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, baik kehidupan sosial atau kualitas lingkungan hidup. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat. SDGs juga terangkum dalam 17 pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan utama dalam pemilihan topik GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif. 17 tujuan SDGs dengan 169 pencapaian yang telah terukur dengan tanggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi, yang dimana para pimpinan dunia bertemu pada 25 September 2015 di markas PBB di New York untuk memulai agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Apa aja sih isi dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan? Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Keempat, pendidikan berkelanjutan. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, air bersih dan sanitasi layak. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Infrastruktur industri dan inovasi. 10. Mengurangi ketimpangan. 11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13. Penanganan perubahan iklim. Ke-14. Menjaga ekosistem laut. Ke-15. Menjaga ekosistem daratan. Ke-16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ke-17. Kemitraan yang mencapai tujuan. Itulah 17 tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Di sini saya akan membahas SDGs bidang kesehatan. SDGs bidang kesehatan ialah menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Dalam bidang SDGs kesehatan, ada 4 hal yang berkaitan loh. Di antaranya, tujuan yang kedua, tanpa kelaparan. Maksudnya, ialah menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahapan pangan dan gizi yang baik, serta harus meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, ialah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia, baik balita maupun lansia. Tujuan yang kelima, kesetaraan gender, adalah untuk memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta untuk mengakhirinya segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan. Tujuan yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, ialah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih atau air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan SDGs bidang kesehatan harus memiliki 3 pilar. Yang pertama, paradigma sehat merupakan suatu pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan merupakan arahan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan, premier diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif melalui pendekatan continuum of care dan intervensi yang berbasis resiko kesehatan, baik dalam tatanan tata kelola klinis, tatanan tata kelola manajemen, dan tata kelola program. Yang ketiga, menjamin kesehatan nasional, yang dimana
Suatu negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk warga negara asing yang tinggal agar mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Adapun yang harus dicapai dalam SDGs kesehatan. Yang pertama, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 7/100 kelahiran hidup. Yang kedua, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. Ketiga, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, serta penyakit menular lainnya. Yang keempat, memperkuat pencegahan dan penyalahgunaan zat seperti penggunaan narkotika dan penggunaan alkohol. Yang kelima, mencegah kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah. Yang keenam, mencapai kesehatan universal terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan terhadap obat-obatan serta vaksin yang aman, efektif, dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sebagai mahasiswa Indonesia mengatakan, ayo hidup sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.